Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak mendapat pertanyaan, apa pendapat Gus Miftah terhadap pengangkatan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri? Kan beliau orang non-Islam. Bro, ingat ya, Polri itu lembaga negara yang ngurus Kamtibmas, bukan lembaga dakwah. Di Polri semua agama ada. Itu artinya apa? Kapolri tidak harus seorang muslim. Siapapun dia, profesional, punya kapasitas, punya kapabilitas, layak untuk menjadi Kapolri. Dan Komjen Sigit memenuhi syarat itu. Kita lihat pengalamannya. Beliau pernah menjabat sebagai Kadif Propam, menegakkan profesionalisme kepolisian. Beliau menjabat sebagai Kabar Reskrim, dan sudah sangat banyak prestasinya. Dan yang paling saya suka dari beliau adalah tipe polisi pendiam. Karena beliau sadar diam itu adalah emas. Maka istrinya Gus Miftah kalau minta emas, saya perintahkan untuk diam. Coba kita lihat. Diam-diam Joko Chandra dipulangkan. Diam-diam penyerang Novel Baswedan ditangkap. Diam-diam tersangka kasus Bank BNI Kebayoran LC fiktif ditangkap. Diam-diam anggota kepolisian yang membackup Joko Chandra dihajar. Dan komunikasinya dengan umat Islam luar biasa. Ketika beliau menjabat Kapolda Banten, beliau silaturahmi kepada pesantren dan kiai dengan sangat harmonis. Itu artinya apa? Komjen Sigit layak menjadi seorang Kapolri. Maka bagi kamu yang suka ngomong yang enggak, please deh dipikir dulu. Malu dengan pantat. Pantat saja kalau mau kentut, mikir dulu. Ada yang mendengarkan apa enggak? Masa mulut ngomong enggak pernah dipikir. Dasar tuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Elang Mangkubumi selaku pembina Majelis Dzikir Bumi Alit Pajajaran Cikesal Serang Banten atas nama pribadi mengapresiasi surat Presiden kepada DPR perihal penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Beliau kami kenal pernah menjadi pemimpin di Polda Banten periode 2016 sampai dengan 2018, dan beliau dikenal oleh anggotanya sebagai sosok yang mencintai dan dicintai. Beliau juga kami kenal sebagai pemimpin yang bermasyarakat, pemimpin yang bijaksana, sehingga para tokoh agama, tokoh masyarakat, alimul ulama memiliki hubungan yang harmonis sekali. Dan itu terbukti banyak pondok pesantren, majelis-majelis zikir, majelis taklim yang berdiri dan dibangun atas jasa beliau. Beliau pula kami kenal sebagai pemimpin yang mampu bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, ormas, dan LSM demi terciptanya kondusivitas wilayah hukum Polda Banten. Maka dari itu, saya atas nama pribadi dan seluruh alimul ulama Kabupaten Serang turut mendoakan agar beliau selalu sehat, lahir batin, selalu diberikan petunjuk dan mampu memimpin kepolisian Republik Indonesia dengan aman, damai, dan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kepolisian itu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tapi faktanya banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat. Menegakkan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Saya tambahkan lagi, jangan hanya tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam untuk kami yang di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia. Kan gitu Pak. Lebih lugas lagi. Saya stop di situ.
kita dukung penuh. Tapi apa yang Bapak lakukan untuk menjamin supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan? Harman untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Baik. Baik. Tugas saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon Kapolri yang baru. Ini disusun setelah dalam 1 minggu ini kami mendengarkan masukan masyarakat. Apa yang menjadi kepedulian dan harapan mereka kami sampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Tugas kepolisian itu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tapi faktanya banyak sekali anggota polisi yang tidak melindungi masyarakat, misalnya ikut dalam penanganan kasus-kasus tanah yang belum jelas asal-usulnya, ikut dalam kasus-kasus tambang ilegal yang merugikan masyarakat. Apa agenda, apa rencana aksi Bapak calon Kapolri nantinya? Yang kedua, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa. Kami belum menemukan agenda yang lebih tajam untuk menangani kasus-kasus terorisme, radikalisme, narkotika, dan illegal logging, illegal mining, kasus kejahatan lingkungan. Seperti apa solusi Bapak nantinya? Indonesia negara kepulauan, provinsi-provinsi kepulauan, tapi tidak ada sarana prasarana untuk mengejar penjahat-penjahat narkotika dan teroris. Apa solusi Bapak? Yang ketiga, kami belum melihat penajaman dukungan institusi kepolisian terhadap KPK sebagai garda paling depan dalam hal pemberantasan korupsi. Ada kesan institusi ini menghambat-hambat KPK ini. Apa rencana Bapak ke depan untuk mendukung supaya institusi kepolisian mendukung KPK habis-habisan? Yang keempat, tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini dalam netralitas, utamanya dalam agenda-agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada. Apa agenda Bapak untuk menjamin, misalnya tadi Babin Kamtibmas di desa-desa tidak menjadi alat kekuatan politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam pemilu nantinya. Yang kelima, Indonesia ini masyarakat majemuk. Menegakkan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Saya tambahkan lagi, jangan hanya tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri.
Jangan hanya tajam untuk kami yang di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia. Kan gitu, Pak. Lebih lugas lagi. Saya stop di situ. Kemudian yang keenam, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi. Tapi tegakkanlah aturan hukum supaya jangan ada hate speech, ada hoax, dan segala macamnya itu. Kita dukung penuh. Tapi apa yang Bapak lakukan untuk menjamin supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan. Yang terakhir, Bapak, ketujuh, agenda reformasi internal tadi sudah disebutkan. Lembaga ini uang paling banyak, dana APBN paling banyak masuk di lembaga ini, pasukan juga banyak, kewenangannya juga luar biasa. Harapan kami adalah Bapak menjadi pimpinan paling tinggi supaya membangun habitus baru di lembaga ini. Habitus lama Bapak tinggalkan dan habitus baru Bapak bangun. Pertanyaannya, bagaimana Bapak membangun habitus baru itu? Membangun habitus baru, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagai closing, saat ini Bapak, ada 60-an ribu kasus yang mangkrak di lembaga ini. Tidak jelas penyelesaiannya. Inilah tantangan Bapak. Pertanyaan kami, tolong kami dikasih sedikit apa yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi, menyelesaikan puluhan ribu kasus yang mangkrak ini. Itu saja, Bapak Ketua Komisi, pimpinan komisi, dan yang kami hormati Saudara calon Kapolri. Soal sikap fraksi selanjutnya, ada bagian khusus yang akan menyampaikan itu. Secara pribadi, tentu saya menyampaikan penghargaan, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkenan mengajukan Bapak menjadi pimpinan paling tinggi di lembaga ini. Terima kasih banyak.